wa anta ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, ya ibna Aufin innaha rahmah, wahai ibna Auf, tangisanku adalah rahmat. Maksudnya kasih sayang seorang ayah kepada anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Sesungguhnya mata ini bisa saja mengeluarkan air mata dan hati itu bisa sedih. Tetapi kata Rasul, aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang diridhoi Rabbku saja. Dan sesungguhnya diriku dengan perpisahan wahai Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia setingkat Nabi SAW saja mengalami musibah yang menjadikan dirinya menangis, padahal dia seorang Nabi. Di sini kita bisa petik pelajaran bahwa siapapun manusia, tidak harus dia seorang nabi, bahkan semua manusia pasti tertimpa sebuah musibah. Dan tentunya Nabi SAW dan para nabi yang lainnya, tentu musibahnya jauh lebih besar dibandingkan musibah yang kita derita. Karena ini tercermin dari ucapan Nabi SAW sendiri. Kata Nabi SAW, asyaddal bala indallahil anbiya, yang paling besar ujian yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, baru kemudian setelah nabi, baru setelah nabi. Dan ujian manusia itu banyak sekali. Ujian manusia yang membuat sedih manusia itu banyak sekali. Makanya kenapa kemudian ada istilah yang diungkapkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyata. Ada 8 perkara yang pasti dilalui semua manusia, dan 8 perkara ini sudah keharusan menempel pada manusia. Kemudian kata Imam Syafi'i, sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma suqmun wa afiyah. Kebahagiaan, kesedihan, berkumpul dan berpisah, mudah dan susah, sakit dan juga kesehatan. Inilah 8 perkara yang tidak mungkin lepas dari manusia. Terkadang manusia bahagia, terkadang manusia sedih. Terkadang manusia berkumpul, terkadang manusia berpisah. Terkadang manusia diberikan kemudahan, terkadang diberikan kesulitan. Terkadang diberikan penyakit, terkadang diberikan kesehatan. Itulah manusia. Pasti 8 perkara ini ada pada diri mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan manusia itu dalam satu kondisi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu diputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Supaya apa? Supaya ada keadilan, penyeimbangan hidup. Manusia kalau tidak diberikan musibah, bisa saja dia melampaui batas.
Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada ayat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah kemudian mereka sabar, kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bagi mereka Allah akan memujinya, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kenapa musibah itu diturunkan kepada manusia? Kata beliau, supaya ada keseimbangan hidup. Kalau orang senang terus bisa saja melampaui batas. Kalau orang susah terus bisa saja putus asa. Makanya kemudian diseimbangkan hidup ini antara nikmat dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ujian manusia itu sekali lagi banyak sekali. Ada orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian seperti yang dilakukan Nabi di sini. Terdapat dalam hadis ini Rasul ditinggal mati orang yang tercintanya. Bukan hanya satu Ibrahim dalam hadis ini, tapi sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal mati oleh putra-putra tercintanya, dimulai dari Qasim kemudian Abdullah, kemudian disusul dengan anak-anak perempuannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menguburkan dengan tangannya. Kematian Zainab ada di hadapannya, kematian Ruqayyah ada di hadapannya, kematian Ummu Kulthum ada di hadapannya, dan tiga-tiganya dikuburkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, karena Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal. Tapi semua putra-putri Rasul meninggal sebelum Rasul meninggal, dan tidak ada kesedihan melebihi kematian orang-orang yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dengan ditimpanya banyak penyakit. Ada orang yang sudah bertahun-tahun mengidap penyakit, diobati ke sana kemari juga tidak kunjung sembuh. Bahkan angkat tangan rumah sakit, angkat tangan dokter sudah tidak sanggup mengobatinya, hanya menunggu ajalnya saja. Tapi ada juga manusia ditimpa dengan ekonomi. Boleh jadi mungkin usahanya dibangkrutkan, dia sudah berusaha ke sana kemari juga tidak kunjung diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi kesedihan ini atau musibah ini karena ucapan manusia. Mungkin dia difitnah, mungkin dia dibuli, mungkin dia digibah, mungkin dia diadu domba, dan begitu seterusnya. Atau boleh jadi karena pertengkaran suami istri, anak dengan ayah atau dengan tetangga, atau kesedihan orang-orang yang dalam penjara, atau kesedihan orang-orang yang terlilit hutang, atau kesedihan orang-orang yang kemudian terzolimi selama hidupnya. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ujian manusia itu bermacam-macam. Tetapi ingat bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu kecuali manusia bisa menghadapinya. Mustahil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian itu, manusia tidak bisa menghadapinya, karena Allah menurunkan ujian itu sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, Allah tambah ujiannya. Tapi kalau imannya lemah, maka Allah Subhanahu wa taala peringan ujiannya. Tapi ingat bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada hambanya hanya untuk menguji keimanan mereka. Apakah iman mereka benar ataukah dusta? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia bisa stres? Kenapa manusia bisa bimbang, bisa bingung, bisa sedih? Apa penyebabnya? Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha,
Beliau pernah mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha minal 'amali, ibtalahu Allahu bil hazni liyukaffiraha anhu." Apabila manusia sudah terlampau banyak dosa yang dilakukannya dan tidak ada yang bisa menggugurkan dosa itu dengan amalannya. Dosanya banyak tapi amalannya sedikit. Dosanya banyak tapi ibadahnya tak banyak. Dosanya banyak tapi ketaatannya tidak banyak. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba ini dengan kesedihan. Kalau dia sabar dengan kesedihan itu, itulah sebagai penggugur dosanya. Dan boleh jadi dengan kesabarannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan pulihkan kebahagiaannya. Dari sini kita tahu bahwa sebab vital kenapa orang itu bisa stres, bisa sedih, bisa gundah gulana dan yang semacamnya, tidak lain karena dosa yang dilakukannya. Atau boleh jadi sebab yang kedua karena syaitan. Karena syaitan ini menghendaki musuh-musuhnya dari kalangan Bani Adam itu supaya dia sedih, supaya dia stres, mengganggu ibadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 10 itu, ketika Allah menceritakan atau berfirman tentang kelakuan syaitan, Allah mengatakan, liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Syaitan itu sengaja menggoda Bani Adam supaya Bani Adam itu sedih, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman, kata Allah. Tetapi gangguan syaitan itu tidak memadaratkan orang-orang yang beriman sedikit pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang kedua boleh jadi karena apa? Karena syaitan. Bisa karena dosa yang kita lakukan, atau boleh jadi karena syaitan. Syaitanlah yang kemudian membuat kita stres, membuat kita bingung dengan was-was yang diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dua perkara ini disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Para ulama salaf mengatakan, man arada afiyatal jismi falyuqallil minat ta'ami wasyarabi, wa man arada afiyatal qalbi falyatrukil atham. Qala Thabit ibn Qurrah, rahatul jismi fi qillatit ta'ami wa rahatul ruhi fi qillatil athami wa rahatul lisani fi qillatil kalami. Beliau mengatakan, para ulama salaf, barang siapa yang ingin sehat jasadnya, maka sedikitkan makan dan minumnya. Barang siapa yang ingin sehat hatinya, maka tinggalkan dosa-dosa. Berkata Thabit ibn Qurra, kesehatan badan itu ada di sedikit makan, kesehatan ruh itu ada di sedikit maksiat, dan kesehatan lisan itu ada di sedikit bicara. Kenapa kemudian beliau mengatakan bahwa qillatu atau rahatur ruhi fi qillatil atham, bahwa sehatnya ruh itu dengan menyedikitkan melakukan dosa, karena kebahagiaan itu ada di hati. Kebahagiaan itu bukan ada di pakaian, kebahagiaan itu bukan ada di rumah mewah, bukan di mobil megah, bukan di tanah luas, tidak. Kebahagiaan itu ada di hati. Lah hati ini akan menjadi hitam ketika banyak maksiat. Makanya Rasul mengatakan, satu kali maksiat Allah akan berikan satu titik hitam di hatinya. Dua kali maksiat, dua kali titik hitam. 10 maksiat, 10 titik hitam. Sampai hati ini penuh dengan titik hitam. Ketika itulah terjadi aran yang menyebabkan hilang kebahagiaan karena susah petunjuk masuk ke dalam hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap penyakit ada obatnya.
Setiap kesusahan pasti akan datang kesenangan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap stres pasti ada obatnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi orang-orang yang dirundung dengan stres ataupun dengan kebingungan, dengan kesedihan, dengan berbagai macam masalahnya. Pertama, para ulama mengatakan idza dhaqat bika dunya fatadzakkar annallaha aqrabu ilaika mimma yutakhayyal. Apabila dunia telah menyempitkan dirimu, kata para ulama, maka ingat bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita, tidak sebagaimana kita hayalkan. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunaji, am ba'idun fanunadi?" Rasul, apakah Rabb kami ini dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik, ataukah Rabb kami ini jauh sehingga kami harus berteriak-teriak? Jadi Arab Badui ini mengatakan, apakah Rabb kami Allah itu dekat ya Rasulullah sehingga kita perlu berbisik-bisik saja dengan dia, ataukah Rabb kami ini sangat jauh sehingga kami harus berteriak-teriak meminta kepadanya? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Dari ayat ini kita tahu bahawa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, dan Allah tahu maslahat kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memuji kita, dan Dia yang memberikan musibah kepada kita, dan Dia juga yang mengangkatnya. Maka jangan pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terus mengawasi kita. Yakini Allah itu dekat dengan kita. Maka dalam kondisi kita ini sedang ditimpa musibah, jangan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Yakini Allah itu dekat, dan Allah terus memantau kita, apakah kita lulus ujian atau tidak. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga lulus dalam ujiannya. Yang kedua, cobalah gabungkan antara tauhid dan juga istighfar. Dahulu Nabi Allah Yunus ibn Matta alaihi salam pernah terjebak dalam perut ikan entah berapa lamanya, karena Al-Quran tidak menyebutkannya. Tapi yang jelas bahwa Nabi Allah Yunus ibn Matta terperangkap dalam perut ikan itu sehingga mendapatkan 3 kegelapan yang tidak pernah dilalui siapapun manusia di dunia. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di tengah malam, yang secara logika Nabi Yunus itu harusnya meninggal dalam perangkap perut ikan itu. Tapi kenapa dia diselamatkan oleh Allah dan tetap dihidupkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rahasianya adalah karena Nabi Allah Yunus ibn Matta dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam zikirnya dia menggabungkan 2 perkara. Pertama tauhid, yang kedua pengakuan dosa alias istighfar. Apa kata Yunus alaihi salam di dalam perut ikan itu? Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yada biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya pemilik
ikan, maksudnya Yunus ibn Matta alaihi salam. Ketika dia berdoa dan dia berada di perut ikan, dia pun mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak, ini tauhid. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan tetap mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb, maha suci Engkau ya Rabb. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengakui dosa-dosanya dan beristighfar, dan dia mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah hambamu yang penuh dengan kezaliman. Seolah-olah Yunus mengatakan, ampuni dosa-dosaku, terlampau banyak dosa yang aku lakukan kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini kemudian meminta sesuatu kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaulah Yunus dalam perut ikan itu tidak termasuk hamba Allah yang banyak bertasbih, la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun, tentu Yunus akan berada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan kiamat. Tapi dia hamba Allah yang banyak bertasbih. Akhirnya setelah dia berusaha untuk berzikir dan suaranya melesat ke langit, sampai para malaikat di langit mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, ini ucapan ini sangat ma'ruf, tetapi di mana hamba itu yang mengucapkannya? Kami tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah hambaku Yunus ibn Matta sedang berzikir di dasar lautan di perut ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan itu untuk naik ke permukaan dan memuntahkan Yunus ibn Matta, dan Allah selamatkan. Kata para ulama, maka siapapun yang sedang bersedih, yang banyak musibah, maka lakukan seperti Yunus ibn Matta, gabungkan antara tauhid dan juga istighfar. Karena kita tahu bahwa semua ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan ujian ini kepada Allah. Kalau kita menghadapi ujian sendirian tidak akan sanggup. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi SAW saja, dia tidak akan sanggup menghadapi ujian kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia dilempari oleh penduduk Taif, kemudian dia pun berdarah-darah dengan Zaid ibn Haritha, maka sepanjang jalan dalam pelarian itu Nabi SAW hanya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, illam yakun alayya sakhatun fala ubali. Ya Rabb, kalau ujian ini bukan bentuk azabmu kepadaku, bukan dalam bentuk siksamu kepadaku, aku enggak peduli. Seolah-olah Rasul mengatakan, selama ujian ini bentuk rahmat kasih sayangmu kepada hamba-hambamu, silahkan uji sesukamu. Tapi kalau ini dalam bentuk azab, jangan sampai. Karena ketika ujian itu dalam bentuk azab, berarti itu datang dari kemurkaan karena dosa yang kita lakukan. Tetapi kalau ujian itu datang dalam bentuk rahmat, berarti Allah hendak meninggikan derajat. Makanya Rasulullah SAW hanya mengatakan, kalau ini bukan kemurkaanmu ya Rabb, aku tidak peduli seberapa besar kau timpakan ujian itu kepadaku, asal bukan dalam bentuk kemurkaan, tapi dalam bentuk rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, gabungkanlah antara salat dan doa. Gabungkan antara salat dan doa. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda alaihi amrun qama ila salati. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasul itu kalau mendapatkan ujian yang tidak bisa lepas dari diri dia, saking beratnya ujian itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju salat. Jadi Nabi SAW kalau ada perkara yang tidak bisa lepas dari diri dia,
kesulitan yang sulit lepas darinya, maka dia segera salat. Dari sini kita tahu bahwa salat itu bisa mengurai kesulitan. Cobalah kita ini bangun di sepertiga malam akhir. Selain kita melaksanakan salat 5 waktu, kita coba bangun di sepertiga malam akhir, tahajud di situ. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan kepada hamba-hambanya, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yastaghfiruni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, wa man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang meminta pasti ku beri. Ini kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengundang setiap hari di sepertiga malam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Jadi salat itu adalah penyebab terurainya masalah. Kenapa demikian? Karena dalam salat itu ada bacaan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb aku meminta pertolongan. Kalimat hanya kepadamu ya Rabb aku meminta pertolongan, padahal meminta pertolongan bagian daripada ibadah. Harusnya cukup dengan mengatakan iyyaka na'bud, tetapi Allah Subhanahu wa taala pisahkan wa iyyaka nasta'in, seolah-olah isti'anah itu ibadah khusus daripada jenis ibadah yang lainnya. Ya, karena tidak mungkin orang itu melakukan ibadah tanpa pertolongan Allah. Antum tidak mungkin hadir di kajian ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Antum tidak bisa melaksanakan salat Isya berjamaah tadi kalau bukan karena pertolongan Allah. Bahkan tidak mungkin kita menggerakkan tangan, kaki dan yang lainnya kalau bukan karena pertolongan Allah. Seolah-olah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong perkara kita, tidak ada perkara sekecil apapun bisa kita selesaikan. Makanya sering saya katakan, sebesar apapun masalah, kalau Allah ikut campur tangan dalam menyelesaikannya, pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi sekecil-kecilnya masalah, kalau Allah tidak ikut campur dalam permasalahan kita, maka kita akan sulit untuk menyelesaikannya. Karena semua datang dari Allah, dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka solatlah, berbanyak solat, minta dalam solat kita agar masalah kita diselesaikan. Kemudian berdoa. Lalu doa apa yang diajarkan Nabi SAW supaya masalah kita ini mudah terselesaikan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini ada 2 macam. Doa ini ada 2 macam. Ada doa sebagai wiqayah, penjagaan. Jadi sebelum datang masalah, sebelum datang kesulitan, sebelum datang kebingungan dan kesedihan itu, perbanyak doa ini supaya tidak menimpa kita. Yang kedua, doa yang selalu dipanjatkan dan diajarkan Rasul kepada kita apabila sudah terjadi masalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun doa sebagai pencegahan dari masalah adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan bingung dan kesedihan, dari al-ajzi wal kasal. Al-ajz artinya kelemahan, wal kasal itu artinya kemalasan, wal bukhli wal jubni, dari kebakhilan dan rasa takut yang menyelimuti, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dan dari hutang-hutang budi ataupun hutang-hutang uang. Satu hari dijelaskan oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW entah kenapa kakinya dilangkahkan di waktu salat duha menuju masjid, dan masjid
Di waktu solat duha itu tidak ada orang, karena solat duha itu adalah waktu aktivitas manusia mengejar dunia. Tapi entah kenapa kaki Nabi SAW terlangkahkan ke masjid. Sampai di masjid, rupanya di dalam masjid itu ada Abi Umamah yang sedang solat sunnah, kemudian memanjatkan doa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia melihat wajah Abi Umamah ini nampaknya kurang bahagia. Maka Nabi SAW mulai bertanya kepada Abi Umamah dan mengatakan, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Ada apa wahai Abu Umamah? Kenapa kau duduk di masjid di bukan waktu salat? Nampaknya kau ada kesulitan. Kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Banyak masalah dalam kehidupanku wahai Rasul. Banyak hutang yang melilit dalam kehidupanku wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala u'allimuka kalaman." Maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Idza anta qultahu adhhaballahu azza wa jalla hammuka wa qada anka dainuk. Kalau engkau baca, mudah-mudahan Allah menghilangkan kesulitanmu dan Allah lunasi hutang-hutangmu. Maka Abi Umamah langsung mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengajarkan, "Ya Aba Umamah, idza asbahta wa idza amsayta." Apabila engkau di pagi hari atau di sore hari, katakanlah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jumni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal." Katakan, "Ya Aba Umamah, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kegundahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kebakhilan dan rasa takut yang menyelimuti, dan dari terkalahkannya oleh hutang, dan dari terkalahkannya oleh budi baik manusia." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Umamah mengatakan, "Fa fa'altu dzalik fa adhhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini." Maka aku yakin dengan seyakin-yakinnya dengan apa yang diajarkan Rasul, ku amalkan itu semuanya. Maka tidak lama setelah ku amalkan itu semua, apa yang terjadi? Allah hilangkan kesedihanku dan Allah lunasi hutang-hutangku. Artinya di sini harus ada keyakinan dalam doa. Jangan ada keraguan. Karena ragu-ragu dalam berdoa itu menjadikan tidak terkabul doa kita. Harus ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Tetapi kalau seandainya masalahnya semakin rumit, tidak bisa jalan keluar, berusaha ke sana kemari juga mentok, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, "Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'u as'aluka bikulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hazni wa dhahaba hammi." Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba. Kita adalah semua hamba Allah. Serahkan semua kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu, putra hamba-Mu. Nasibku di tangan-Mu, nasibku di tangan-Mu. Ini bentuk apa? Penyerahan kepada Allah, bahwa nasib kita semua di tangan Allah. Nasib kita lah bukan di tangan kita. Makanya kalau ada dukun meramal lewat garisan-garisan tangan kemudian menentukan nasib seseorang, dustakan. Nasib kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku padaku ketentuan-Mu, adil padaku putusan-Mu. Aku memohon kepadamu dengan segala nama-Mu yang Engkau sebut untuk dirimu, nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, yang Engkau ajarkan pada segelintir hamba-Mu.
atau nama yang hanya kau sendiri yang mengetahuinya dalam pengetahuan gaib, agar engkau ajarkan Al-Quran sebagai musim semi di hatiku. Apa hubungan Al-Quran dengan menghilangkan kesedihan, dengan menghilangkan gundah gulana, dengan menghilangkan kesetresan? Apa hubungan Al-Quran? Ingat bahwa tidak ada zikir yang paling agung melebihi membaca Quran. Tidak ada zikir yang lebih agung melebihi membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Ketenangan hati itulah yang menjernihkan akal. Ketika jernih akal, Allah terkadang memberikan ilham untuk mencari jalan keluar, dan Allah terkadang arahkan jalan keluar itu. Makanya di sini Allah Subhanahu Rasulullah SAW ajarkan, antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Agar Al-Quran dijadikan musim semi dalam hatiku, cahaya di batinku, pelenyap kebingunganku, dan penghilang kesedihan serta kebimbanganku. Teruslah membaca doa ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah. Jadi Nabi SAW apabila sedang kesulitan melilit dia, maka beliau akan mengatakan, la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyayang. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Rabb penguasa arsy. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Engkaulah Rabb pemilik langit dan bumi, dan wa rabbul arsyil karim, dan Rabb penguasa arsy yang maha mulia. Lihat bagaimana di doa ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengagungkan dirinya, hendak membesarkan dirinya. Allahu Akbar. Ketika kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, berarti selain daripada Allah kecil. Selain daripada Allah kecil, remeh. Karena hanya Allah lah zat yang maha besar, yang maha agung. Maka kalau kita menanamkan perkara ini, kalau kita ada masalah kesulitan apapun, serahkan kepada Rabb yang maha akbar. Kalau kita serahkan urusan ini kepada makhluk yang kecil dengan kita, kalau kita serahkan kemudian urusan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka urusan apapun tidak akan terselesaikan. Karena mereka tidak akbar, mereka tidak agung, mereka tidak kuat, mereka tidak memiliki zat seluas kekuatan Allah, seluas rizki Allah, seluas kekuasaan Allah. Makanya kemudian doa ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai doa untuk menghilangkan kesulitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat bahwa setiap kesulitan itu disertakan dengan kemudahan. Manusia, saya, Anda atau siapapun, pasti akan mengalami kesulitan yang tidak mungkin seolah-olah dalam otak kita keluar dari situ. Rasanya dunia kiamat bagi dia. Pasti kita akan merasakan itu. Dan Anda yang belum pernah merasakan pasti akan melewatinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang akan menguji kita itu dengan ujian yang berat seolah-olah dunia kiamat dan kita tidak bisa keluar dari situ. Tapi ingat, ketika ujian itu semakin berat dan seolah-olah kita tidak bisa keluar dari urusan itu, sesungguhnya kemudahan telah dekat. Harus yakin. Kalau ujian itu semakin berat, kemudian kita dibuat susah, tapi kita tetap istiqamah, ketahuilah bahwa semakin sulitnya kesulitan, berarti semakin dekat kemudahan.
Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul Insyirah. Surah Al-Insyirah. Lah surah Al-Insyirah ini bertindak sebagai bentuk penghiburan dan dorongan bagi umat muslim. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan semangat, terutama jika mereka menghadapi fase-fase kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayatnya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Subhanallah, semua karunia Allah dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut kalimat kesulitan menggunakan alif lam, inna ma'al usri. Tapi ketika Allah menyebutkan kemudahan, dibuangnya alif lam kemudian diganti dengan tanwin, yusran. Dalam ilmu bahasa, bahwa al-usri yang pertama adalah usri yang kedua, tapi yusran yang pertama bukan yusran yang kedua. Karena al-usri itu ma'rifat, yusran itu nakirah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kesulitan pertama adalah itu juga kesulitan yang kedua. Tapi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Artinya satu kesulitan bisa datang dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ingatlah bahwa kemenangan itu diraih karena berkat kesabaran. Kesenangan itu diraih karena dia sabar ketika mendapatkan penderitaan. Dan kesulitan itu pasti diganti dengan kemudahan. Lambat laun pasti akan datang kemudahan, karena manusia tidak mungkin diciptakan dalam satu kondisi. Selama dia istiqomah dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat, semakin sulit kehidupan kita, semakin dekat dengan kemudahan. Itu harus yakin. Inna ma'al usri yusra. Kemudian juga serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sidqut tawakkul. Perkuat tawakal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar ke dalam api oleh raja zalim, raja Babil, apa yang diucapkan Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim itu dilempar oleh manjani ketapel besar ke dalam api yang sedang menyala, yang tingginya sama dengan istana, tiba-tiba Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, karena dia sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Faja'alahallahu alaihi bardan wa salaman. Maka Allah jadikan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan. Dan itu juga pernah terjadi dengan Nabi SAW. Ketika kekalahan Rasul di Uhud, maka semua tentara Rasul mundur ke kota Madinah. Kemudian Abi Sufyan dan pasukannya mengancam akan mengirim pasukan besar untuk menyerang Madinah. Maka ketika itu disampaikan kepada Rasul bahwa Abi Sufyan akan membawa pasukan besar untuk membabat mereka habis. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang telah berkata kepada mereka, manusia sedang berkumpul, maksudnya musuh-musuh sedang berkumpul dan akan menyerang. Takutlah engkau. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Maka iman Rasul semakin meningkat. Ditakut-takuti malah meningkat imannya. Kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabat kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka semua sahabat mengikuti Rasul, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka pun berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung,
karena dia sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Maka Allah ganti semuanya dengan nikmat yang sangat besar. Dari sini kita tahu bahwa ketika kesulitan itu semakin menguat, maka kuatkan tawakal kita kepada Allah. Sandarkan hati kepada Allah dengan betul-betul dengan sandaran. Katakan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Kalau kita mencari pelindung dari makhluk, tidak akan bisa melindungi, karena hanya satu-satunya zat pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang semakin kuat tawakalnya, maka semakin dekat kemudahan yang akan diraihnya. Bahkan Ibrahim ketika diuji lebih berat daripada itu. Ketika Ibrahim melihat putranya sudah usianya belasan tahun, ya sekitar 14-15 tahun, dan itu sudah lama tidak berjumpa. Mulai dari diletakkan di masa bayi dengan Hajar di negeri Mekah, ditinggalkan sampai belasan tahun. Seorang ayah yang tidak memiliki anak lagi kecuali Ismail, tentu kerinduannya semakin memuncak karena ingin berjumpa dengan putranya. Maka dia pun melakukan perjalanan dari Palestina ke negeri Mekah. Qadarullah, di tengah malam dia tertidur, tiba-tiba dalam mimpinya Allah perintahkan dia menyembelih putranya. Mau tidak mau, ini adalah perintah Allah, harus sami'na wa ata'na. Maka baru saja pertemuan Ibrahim yang belasan tahun tidak berjumpa dengan putranya Ismail, tiba-tiba kemudian Ibrahim mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wa Ibrahim, ayahmu semalam bermimpi menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Tapi karena Ismail adalah putra Ibrahim, didikan Hajar, wanita yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjawab dengan mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja, karena engkau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Maka di ujung ayat Allah mengatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah memasrahkan diri kepada Allah, artinya tawakal, sudah dipasrahkan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, tiba-tiba datang panggilan dari langit dan mengatakan, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, inilah ujian yang berat bagi Ibrahim. Dan Allah katakan, wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar sebagai penggantinya. Kata ulama mengatakan, ketika keduanya memasrahkan diri kepada Allah, maka semua ujian lepas dari keduanya dan Ismail tidak jadi disembelih. Inilah faedah tawakal. Kalau kita serahkan ujian ini kepada Allah Azza wa Jalla, terserah Allah mau menguji apa saja kepada saya, tapi jangan uji agama saya. Karena bagaimanapun, kalau agama yang diuji itu berat, ikhwan. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan satu doa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau timpakan musibahmu pada agamaku. Karena musibah agama ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang deritanya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Tapi kalau musibah itu di luar daripada agama, mungkin musibah hanya bicara soal kesehatan yang diuji dengan penyakit, ekonomi yang diuji dengan kefakiran, pernikahan yang diuji dengan perceraian, ataupun ujian-ujian dunia lainnya. Kalaupun seandainya ujian itu sangat berat sampai mengalami kematian, maka kematian itulah yang menyelesaikan ujian. Hanya sebatas dunia. Dengan kematian selesai ujian itu. Tapi kalau musibah agama dengan kematian justru tidak selesai.
karena dia harus mempertanggungjawabkan setelah kematian, bahkan setelah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ingat bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, tapi sorga bagi orang kafir. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, tapi sorga bagi orang kafir. Yang namanya penjara, lihat orang-orang yang di penjara itu, senangkah hidup mereka? Tidak senang. Orang-orang yang hidup di penjara itu tidak senang. Gerakan mereka saja terbatas, makanan mereka dibatasi, hiburan mereka dibatasi, aktivitas mereka dibatasi. Maka ibarat orang yang di penjara itu tidak ada kesenangan sama sekali. Bahkan ada orang yang kapok setelah keluar dari penjara. Maka begitulah kondisi seorang mukmin. Mereka akan terus di penjara di dunia ini dengan diberi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem dan begitu seterusnya, sampai dia lulus dengan kematiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini darul bala. Kita tidak terlahir di sorga. Kalau kita terlahir di sorga, tidak mungkin kita diuji, pasti akan diberikan nikmat terus. Tapi karena kita lahir di dunia, jangankan kita, semua para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, jadi tidak perlu sedih. Karena hakikat sorga adalah sorga setelah kematian kita. Tapi ada sorga di dunia yang kalau kita tidak memasukinya, maka kita tidak akan masuk sorga di akhirat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga ucapan muridnya Imam Abdul Qayyim, dia mengatakan, man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Kalau dia tidak masuk sorga di dunia, maka dia tidak akan masuk sorga di akhirat. Ketika ditanya, apa yang dimaksud sorga dunia yang orang memasukinya akan memasuki sorga akhirat, maka beliau berdua mengatakan, itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Ketenangan hati itulah sorga dunia. Bagaimana caranya menenangkan hati itu? Kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Muqaddimah Qawaidul Arba, bahwa ketenangan hati itu bisa didapat dengan asyukru fi halin ni'ami, was-sabru fi halil bala'i, wal istighfaru fi halil dhunubi. Bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika diberikan ujian, dan segeralah istighfar ketika dia berbuat dosa. Kalau tiga perkara ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Bersyukur apabila diberikan nikmat, bersabar apabila diberikan ujian, dan segera istighfar apabila melakukan dosa. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang Islam itu. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman itu. In asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu, wa in asabathu syarra syakara fakanat khairan lahu. Seorang mukmin ini aneh, kalau ditimpa musibah dia bisa sabar, dan itu kebaikan bagi dia. Kalau ditimpa nikmat dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dia. Dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. Artinya seorang mukmin ini, musibah apapun tidak menjadikan dia putus asa, nikmat apapun tidak menjadikan dia kufur nikmat. Dan itulah yang menenangkan hati. Itulah sorga dari sorga-sorga dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cobalah dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berbaik sangka dengan Allah itu apa? Berjalanlah dengan takdir. Berjalan dengan takdir. Bahwa kesulitan hari ini yang kita derita ini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Mau diapakan lagi? Ya.
Apa menolak takdir Allah? Jadi kesulitan hari ini yang kita lalui, apakah kita dizalimi? Apakah kita disakiti dengan ucapan-ucapan manusia? Apakah kita ditinggalkan orang yang kita cintai? Apakah kita dililit dengan hutang dan berbagai macam masalah? Apakah kita banyak ujian apapun? Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun. Sehingga berjalan dengan takdir. Nikmati takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita tidak berjalan dengan takdir dan kita menyalahi takdir terus, maka selamanya kita tidak akan tenang. Tapi kalau kita yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita akan tenang, ikhwan. Maka sekali lagi, berjalanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita membantah takdir Allah. Karena ketika seorang mukmin redha dengan keputusan Allah, maka dia tidak akan menyesal selamanya. Tapi kalau dia tidak akan redha dengan keputusan Allah, maka dia akan kecewa selamanya. Makanya perlunya di sini sifat qanaah. Qanaah itu apa? Redha dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesenangan, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allah kurangi kesenangan kita, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Berjalan dengan takdir. Karena kita tidak tahu musibah yang Allah turunkan kepada kita. Apakah musibah yang Allah turunkan kepada kita dalam rangka Allah menguji keimanan kita? Sengaja Allah turunkan supaya Allah tahu mana yang jujur imannya dan mana yang dusta imannya. Atau Allah Subhanahu wa taala sengaja berikan ujian kita kepada kita itu untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mungkin terlampau banyak dosa kita ini yang tidak bisa diampuni dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan apapun amalan saleh, hanya dengan dibersihkan dosa, dengan cara diberikan ujian. Atau boleh jadi ujian ini dikirim dalam rangka mengingatkan kita supaya dosa-dosa kita ini dihentikan. Karena terkadang dosa yang kita lakukan kalau tidak diberikan teguran, itu akan terus melampaui batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, am hasibtum an tadkhulal jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Oh, tidak bisa. Sampai Allah mengetahui siapa orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar di antara kalian. Sungguh-sungguh melawan dosa. Makanya terkadang Nabi SAW mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khatiyah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menimpa bala ujian kepada orang yang beriman itu, baik dalam jasadnya dengan penyakit, baik dalam hartanya dengan ludas, bangkrut, gulung tikar dan yang semacamnya, atau kepada anak-anak yang durhaka dan begitu seterusnya, sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak ada dosa yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang ujian itu boleh jadi membersihkan dosa, ikhwan. Ya. Atau boleh jadi ukubah. Boleh jadi memang hukuman dari Allah. Terlampau banyak dosa yang kita lakukan sehingga Allah hukum dengan ujian-ujian itu. Kita tidak tahu yang mana satu. Tapi yang jelas kalau kita berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terus berhusnudzon kepada Allah, seolah-olah ini adalah yang terbaik bagi saya. Kalau tidak dibersihkan dosa dengan ujian, tentu sudah terlampau banyak dosa-dosa kita. Maka dari situ, dengan berbaik sangka dengan Allah itu jauh lebih baik, dan ini bisa meringankan ujian kita. Tapi kalau buruk sangka, justru Allah terkadang menambah ujian itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga tentu yang paling penting juga adalah al-ihsan ilal khalqi. Teruslah berbuat baik kepada makhluk. Boleh jadi ujian itu datang dari doa-doa orang-orang yang kita zalimi. Kita tidak tahu. Ada orang-orang yang kita sakiti, kita tidak tahu. Rupanya dia berdoa pula kepada Allah tentang keburukan kita. Kita tidak tahu.
Mungkin perbuatan-perbuatan kita yang dulu-dulu menyakiti orang dengan lisan kita, dengan perbuatan kita akhirnya tersakiti, dia pula mengangkat tangannya ke langit dan meminta kepada Allah untuk diturunkan bala kepada kita. Kita tidak tahu. Sampai-sampai ada seorang gubernur Madinah dipenjara di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya Al-Khalid Al-Burmuki. Dimasukkan ke dalam penjara bersama anaknya. Jadi Khalid Al-Burmuki ini ditanya oleh putranya dan mengatakan, wahai ayah, dulu kita dihormati, dulu kita dimuliakan, ya karena dia gubernur Madinah di zaman itu, ya wajar dihargai, dihormati. Tapi setelah itu semuanya, kenapa kita disusahkan seperti ini? Kita terhina dalam penjara, dicaci maki manusia. Ada apa ini? Maka ayahnya mengatakan, ya bunai, dakwatul madlum. Wahai anakku, jangan-jangan ini doa orang-orang yang pernah saya zalimi sewaktu saya berkuasa. Saya tidak tahu mana satu rakyat yang saya zalimi, sehingga dia berdoa kepada Allah, dan inilah hasilnya kita dalam penjara, katanya. Makanya berbuat baik kepada manusia itu penting. Ya, kalau kita memang tahu siapa yang kita sakiti, minta maafnya, supaya dia memaafkan kita sehingga tercabut doa-doa buruk mereka kepada kita. Makanya pentingnya juga kita berbuat baik kepada makhluk. Dan yang terakhir tentunya perbanyak zikir, perbanyak istighfar, serahkan kepada zat yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala, karena dia satu-satunya yang bisa menyelesaikan urusan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.